kita ketahui juga dari seluruh kelainan bawaan lahir, penyakit jantung bawaan ini yang menyebabkan kematian yang paling tinggi. Halo Dokter Adit, apa kabar dok? Halo viewers, alhamdulillah baik. Nah, hari ini kami ingin membahas mengenai 5 pertanyaan seputar penyakit jantung bawaan pada bayi dan anak dok. Tapi sebelum kita mulai, perkenalkan diri dulu dok. Nama saya Dr. Aditya Gita Sembiring, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Saya konsultannya di bagian pediatrik kardiologi dan penyakit jantung bawaan. Dok, apa itu PJB? Kok bisa bayi atau anak dapat terkena penyakit jantung? PJB itu singkatan dari penyakit jantung bawaan atau bahasa Inggrisnya congenital heart disease atau CHD. Jadi penyakit jantung bawaan ini itu merupakan kelainan struktur jantung yang didapatkan semenjak lahir. Jadi bayi-bayi yang lahir dengan PJB itu begitu lahir sudah memiliki kelainan struktur jantung tersebut. Nah, insidensinya ini cukup banyak ya, dari sekitar 1/100 bayi lahir itu sudah memiliki penyakit jantung bawaan. Dan kita ketahui juga dari seluruh kelainan bawaan lahir, penyakit jantung bawaan ini yang menyebabkan kematian yang paling tinggi. Nah, kalau tadi pertanyaannya, kok bisa sih dok bayi kena penyakit jantung, itu gimana dok? Penyebabnya multifaktorial, mayoritas tidak diketahui penyebabnya. Sebagian kecil diketahui penyebabnya seperti memiliki kelainan pada genetik, sindromik. Hal-hal lain kita bisa ketahui berdasarkan asosiasi secara statistik. Misalnya ada infeksi rubella gitu ya, dan diabetes, atau ibunya pada saat hamil terpapar alkohol, atau rokok, asap rokok, demikian. Yang paling umum terjadi diderita oleh bayi atau anak tuh apa sih dok? Kalau penyakit jantung bawaan sendiri yang paling banyak pada bayi itu adalah VSD. VSD secara statistik paling banyak, atau ventricular septal defect. Tapi itu VSD itu ada lubang di sekat jantung. Jadi jantung ini secara struktur memiliki 4 ruang. Nah, ruang-ruang ini dipisahkan oleh ada katup, ada sekat. Nah, VSD ini ada sekatnya yang bolong seperti itu. Nomor 2 itu ranking 2, dia paling banyak ASD. Dan begitu juga yang ketiga ada PDA. Jadi VSD, ASD, dan PDA ini secara statistik yang paling banyak pada penyakit jantung bawaan pada anak. Ya, di mana terdapat kelainan pada sekat-sekat jantungnya begitu. Halo dok, saya lagi hamil tapi was-was kalau anak menderita PJB. Apakah bisa dideteksi dari hamil? Pertanyaan bagus sekali, dan ini cukup banyak ditanyakan di praktek sehari-hari ya. Jadi jawabannya ini bisa kita deteksi dini, yaitu dengan cara apa? Dengan cara memeriksakan diri Anda saat hamil. Biasanya pemeriksaan paling cepat itu usia 18-20 minggu kehamilan. Anda bisa memeriksakan pertama kali ke ahli kandungan, spesialis obstetri dan ginekologi, atau ahli feto maternal. Itu bisa di USG, di screening dengan USG, alat USG, untuk mengetahui apakah jantung anaknya ada kelainan struktur atau tidak. Dan kalau memang oleh dokter kandungan tersebut melihat ada kelainan gitu ya, dan perlu cross check, itu bisa bekerja sama dengan kami, spesialis jantung ya dan pembuluh darah, untuk melakukan fetal echo secara spesifik untuk mengetahui ada kelainan struktur atau tidak pada anak tersebut di dalam kandungan. Sip, nah sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga ya dok. Dok, bagaimana ciri atau gejala bayi yang mengalami PJB? Oke, kalau kita bicara mengenai gejala, kita bagi secara kasar menjadi 2, yaitu penyakit jantung bawaan yang biru dan yang tidak biru. Sesuai namanya, penyakit jantung bawaan biru itu gejala utamanya adalah biru. Ya, biru ini disebabkan oleh berbagai faktor, cuman yang paling mendasar adalah kelainan struktur tersebut menyebabkan bercampurnya darah kotor dengan darah bersih, dan sehingga menyebabkan bibir, kuku, dan lidah anaknya menjadi biru. Dan kalau diperiksakan ke dokter dengan alat pulse oximetry, itu bisa kita lihat angkanya, kalau orang normal kan 96%, 100%, ini rendah, dia hanya 70, 80%. Itu yang kriteria penyakit jantung bawaan yang biru. Nah, penyakit jantung bawaan biru ada banyak sekali jenisnya, namun yang paling populer tentu seperti tetralogi ovalo. Ada beberapa gejala selain biru pada penderita tetralogi ovalo, misalnya adalah spell. Spell ini adalah kondisi di mana anak menjadi semakin biru karena ada pencetus. Misalnya karena anak menangis,
anak dehidrasi setelah diare misalnya. Nah itu biasanya oksigennya 80-70%, ini bisa turun sampai 30 dan 40%. Dan kondisi spell ini merupakan suatu kelainan yang mengancam jiwa dan harus segera dibawa ke rumah sakit jika Anda mendapatkan anak Anda seperti itu. Berbeda dengan penyakit jantung bawaan biru, kalau penyakit jantung bawaan yang tidak biru, asianotik ya, dia bibir kukunya tidak biru. Jadi gejalanya apa? Gejalanya mulai dari tidak ada gejala sama sekali, bisa sampai gejala berat yang didapatkan sejak dini, yaitu setahun pertama kehidupan. Pada saat tahun pertama kehidupan, kalau penyakit jantung bawaan tidak birunya cukup berat, itu bisa anaknya sesak nafas. Ditandai dengan laju napasnya yang cepat sekali. Kita bisa ketahui dari mana? Dari frekuensi napasnya. Anak bayi kalau baru lahir itu umumnya napasnya memang cepat, tapi tidak pernah melebihi 60 kali per menit. Jadi kalau kita ukur napasnya 80-90 kali per menit, nah itu kita bisa curigai ada penyakit jantung bawaan yang biru dan harus diperiksakan ke spesialis anak untuk dievaluasi. Kemudian selain napas cepat, bisa juga anaknya susah, menyusunya terputus-putus. Biasanya anak itu menyusu kuat, dalam 30 menit tuh kenyang gitu ya. Nah ini dia nggak bisa, dia baru nyusu 3 sip aja, baru hisap 3 kali, itu dia tarik nafas dulu, terengah-engah. Kemudian dia hisap lagi. Nah itu satu proses menyusu sampai dia puas itu bisa lama, bisa sampai 1-2 jam gitu ya. Dan ini efeknya juga long lasting, yaitu anaknya berat badannya nggak naik-naik. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan keempat ya dok. Dok, jika bayi diketahui memiliki PJB, bagaimana penanganannya? Apakah harus operasi? Lalu apakah bayi PJB itu tetap bisa hidup? Dalam 50 tahun terakhir, perkembangan tata laksana pada penyakit jantung bawaan itu berkembang secara pesat. Kalau dahulu tahun 1950-an pasti hanya operasi jawabannya. Penyakit jantung bawaannya apapun pasti operasi. Dan bahkan ada penyakit jantung bawaan yang tidak diapa-apakan karena belum ditemukan jenis operasinya pada saat itu. Tapi over time, seiring waktu, perkembangan di bidang operasi sangat pesat. Jadi hampir semua penyakit jantung bawaan sekarang sudah memiliki metode operasinya masing-masing. Jadi semua penyakit jantung bawaan dapat dioperasi. Kemudian seiring perkembangan juga dapat dilakukan tindakan yang namanya kateterisasi jantung. Jadi pada kateterisasi jantung ini mungkin pemirsa sudah pernah ada yang mendengar gitu ya. Apa yang disebut kateterisasi jantung adalah memasukkan selang kateter ke dalam tubuh anak tersebut. Kemudian ada beberapa kelainan jantung bawaan yang bisa kita tata laksana secara sempurna meski tanpa operasi. Misalnya pada kasus PSD, PDA, atau ASD, itu bisa kita tutup sempurna tanpa operasi kalau syaratnya memang terpenuhi. Nah itu baru mulai tahun 1990-an mulai populer, dan sekarang ini sudah cukup sering dilakukan tindakan kateterisasi jantung pada anak, penutupan defek ya, ASD, VSD, PDA pada anak seperti itu. Keunggulan dari penanganan PJB tanpa operasi ini apa dok? Tentunya keunggulannya satu, kita membypass tidak perlunya ICU ya. Jadi kalau namanya operasi itu dibelah dadanya kan, kemudian masuk mesin, post operasi harus masuk ICU. Namun kalau kateterisasi itu tidak perlu, besoknya sudah bisa pulang. Jadi hari ini masuk, besok tindakan, lusa sudah pulang, biasanya seperti itu. Yang kedua, kita menghindari adanya surgical scar yang cukup besar. Untuk pembedahan akses tentu dari dada ya, jadi dada itu dibelah dan akan membekas pada anak sehingga dia besar dewasa. Kalau pada kateter kita aksesnya dari paha seperti pasang infus, jadi skarnya hanya satu titik saja. Dari segi efikasi juga safe, efikasinya sama-sama baik PDA, kalau operasi maupun PDA ditutup dengan kateter itu sama-sama rapat. Nah, kemudian dari segi efek samping tentu kateter lebih minimal ya, karena kita resiko perdarahan lebih sedikit gitu ya. Resiko gangguan irama jantung juga ada tapi lebih kecil gitu, dan resiko kematian tentunya jauh lebih kecil lagi seperti itu. Dengan perkembangan zaman seperti ini di mana
tata laksana penyakit jantung bawaan sudah sebegitu demikian majunya, kita sekarang berada pada era di mana penyakit jantung bawaan ini beranjak sampai dewasa. Jadi ada istilahnya Adult with Congenital Heart Disease atau ACHD. Ya, jadi pada pasien-pasien dewasa, baik dia yang nggak terdiagnosis karena nggak ada gejala sama sekali, baru ketahuan begitu umur 25 tahun, sesak napas, kenapa nih? Ternyata ada jantung bawaan, ada lubang di sekatnya nggak ketahuan selama ini. Ada juga yang dia habis dioperasi waktu masih kecil, nah tapi kan dia masih harus kontrol terus, jadi kontrolnya lifetime, seumur hidup, nggak bisa setelah operasi udah nggak dikontrol sama sekali, karena ini termasuk organ vital, jantung, jadi tetap kontrolnya nanti sampai beranjak dewasa pun masih kontrol juga, seperti itu. Oke, nah dok, sebelum kita lanjut, boleh pesan sponsornya dulu dong dok. Halo viewers, mohon like dan subscribe channel RS Pondok Indah. Pada banyak video-video bagus di channel ini. Dok, apa efek jika PJB tidak ditangani? Efek buruk penyakit jantung bawaan itu bisa panjang ya, bisa cepat sekali, bisa lama sekali. Yang paling penting adalah satu, gagal jantung. Jadi penderita penyakit jantung bawaan, misalnya ada kelainan sekat, ada VSD, wah disuruh operasi, nggak mau. Akhirnya beranjak dewasa, sampai dewasa apa yang terjadi? Sesak nafas berat, begitu di ronsen jantungnya besar sekali. Ya, itu namanya kelainan gagal jantung. Pada kondisi seperti ini berat sekali memang kita untuk melakukan tata laksana, karena waktu ideal untuk tata laksananya sudah hilang gitu ya. Sementara dia idealnya waktu masih kecil dilakukan tindakan. Di sisi lain kedua, selain gagal jantung ada juga namanya hipertensi paru. Ada beberapa penyakit hipertensi paru seperti ASD, VSD, PDA, itu tekanan parunya sedemikian tingginya, begitu kita kateter, kita ukur tekanannya sangat tinggi sekali dan tidak memungkinkan untuk kita tutup. Kenapa? Kalau kita tutup, kalau sudah terjadi hipertensi paru justru berbahaya, karena dia membutuhkan sekarang lubang tersebut sebagai outlet keluar, karena tekanan di paru-parunya sedemikian tingginya. Tapi bukan berarti harus cepat gitu ya. Jadi kita punya waktu spare banyak sebenarnya, beberapa tahun, couple of years. Jadi harus didiskusikan dengan dokter Anda, dokter jantung, dokter anak, atau dokter kandungan untuk menentukan langkah apa yang terbaik untuk anak Anda berdasarkan kelainan jantung bawaan yang diderita anak Anda, seperti itu. Saya hanya berpesan kepada masyarakat atau viewers yang menyaksikan channel YouTube ini supaya lebih aware bahwa penyakit jantung bawaan ini ada di sekitar kita ya, dan angkanya tidak sedikit dan cukup banyak. Dan paling penting adalah deteksi dini. Tadi sudah kita bahas, deteksi dini bisa paling cepat sejak dari kandungan. Jadi jangan ragu untuk melakukan deteksi dini. Demikian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya, apabila pemirsa ada yang ingin kita bahas mengenai penyakit jantung pada anak, silakan tulis di kolom komentar. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.